Kakek tua bau amis itu berani-beraninya ibu mertuaku mendorong ayah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ayah jatuh terjerembab ke lantai. Kue cubit di tangannya jatuh dan diinjak-injak oleh sepatu hak tinggi ibu mertuaku, dan iparku, Wulan, merekam adegan itu lalu mengirimkannya ke grup WhatsApp keluarga. Malam itu juga ibu mertuaku merampas perhiasan mas kawinku. Ini untuk biaya perbaikan mantelku yang dirusak ayahmu, katanya. Malam itu aku kabur dari rumah mertua. 2 bulan kemudian 500 orang berkumpul di acara ulang tahun perusahaan. Keluarga mertuaku masuk dengan angkuh memegang undangan VIP. Lampu sorot panggung menyala. Seorang pria berjas pesanan khusus naik ke atas podium. Gelas anggur di tangan ibu mertuaku jatuh ke lantai. Pria itu adalah kakek tua bau amis yang ia dorong hingga jatuh 2 bulan lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan suka. Lalu tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan agar kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Pukul 4 pagi di Pasar Ikan Muara Angke, Jakarta. Matahari masih jauh dari terbit, namun pasar sudah menggeliat. Forklift menuangkan es batu dalam jumlah besar, suara juru lelang membelah udara subuh, dan derit sepatu bot karet tak henti-hentinya terdengar di lantai yang basah. Di tengah hiruk pikuk itu berdirilah seorang pria tua, mengenakan jaket padding hitam usang dan sepatu bot karet setinggi lutut. Pria berusia 72 tahun dengan punggung yang sedikit bungkuk, namanya Baskoro Wijoyo. Tapi di antara para pedagang, ia hanya dikenal sebagai Pak Baskoro. Baskoro berjongkok di depan sebuah bak berisi air dan menatap ke dalamnya. Ia memasukkan tangannya ke air dan mengangkat seekor ikan kerapu. Ia membuka insangnya untuk memeriksa warnanya yang merah segar, lalu menyentuh siripnya untuk merasakan kekenyalannya. Ia memeriksa dengan teliti satu persatu, mulai dari kejernihan mata ikan hingga kilau pada sisiknya. Pak Baskoro, pagi sekali hari ini, sapa seorang pedagang dari lapak sebelah. Baskoro hanya mengangguk sedikit dan kembali menatap ke dalam bak. Ia memang pria yang pendiam. Karena itu, para pedagang hanya mengenalnya sebagai seorang kakek pendiam, seorang pekerja harian yang telah lalu lalang di pasar ini selama lebih dari 50 tahun. Namun, tak seorang pun tahu, pria tua berpenampilan sederhana ini adalah pimpinan PT Nusantara Bahari Logistik, perusahaan yang menguasai 35% distribusi ikan segar di seluruh wilayah barat Indonesia. Ia adalah pendiri perusahaan kelas menengah ke atas dengan omset tahunan lebih dari 3 triliun rupiah. Baskoro memulai usahanya pada usia 22 tahun dari sebuah lapak kecil di Pasar Ikan Muara Angke. Setiap subuh ia mengangkut ikan, membersihkan sisik dan menarik pelanggan. Pada usia 32 tahun, ia mendirikan badan usaha. Dan 40 tahun kemudian, kini ia menjadi seorang direktur utama yang memimpin ratusan karyawan. Tapi anehnya, mengapa seorang pimpinan perusahaan sebesar ini masih mendatangi pasar di waktu subuh? Dokter telah melarangnya. Lutut Anda tidak baik, hindari udara dingin di pagi hari, kata mereka. Sekretarisnya menawarkan untuk menyiapkan mobil, tapi Baskoro selalu menggelengkan kepala. Aku baru bisa tidur nyenyak kalau sudah mencium bau amis pasar, itulah jawabannya. Baskoro adalah orang yang sangat menyembunyikan identitasnya. Ia menghindari semua kegiatan publik dan tidak pernah membiarkan fotonya diambil. Perusahaan dijalankan oleh jajaran direksi profesional dan di kalangan industri hanya beredar desas-desus tak jelas tentang siapa pemilik sebenarnya PT Nusantara Bahari Logistik. Mengapa begitu? Hanya ada satu orang yang tahu alasannya. Putrinya, Citra Prameswari. Mari kita putar waktu kembali 17 tahun yang lalu. Saat itu, Citra berusia 28 tahun, menjelang pernikahannya dengan Rian Haryanto, pria yang ia temui lewat perjodohan. Rian adalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan distribusi hasil laut skala menengah. Ia berpenampilan tampan, sopan, dan yang terpenting ia tampak tulus mencintai Citra. Namun, raut wajah ayahnya, Baskoro, tidak cerah. Seminggu sebelum pernikahan, ayah dan anak itu duduk berhadapan di sebuah warung seafood kecil dekat Pasar Muara Angke.
Sang ayah memutar-mutar gelas berisi birnya, lama terdiam. Akhirnya ia membuka mulut. Citra pernikahan yang dimulai karena uang akan berakhir karena uang. Suaranya berat dan pelan. Kalau keluarga itu tahu kekayaan ayah, mereka tidak akan melihatmu sebagai manusia. Mereka akan melihatmu sebagai pundi-pundi uang. Citra menggenggam tangan ayahnya, tangan yang kasar dan tebal, tangan yang seumur hidupnya memegang ikan dan menjelajahi pasar di waktu subuh. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan cerita apa-apa tentang keluarga kita pada mereka. Awasi selama 3 tahun, kata sang ayah sambil menatap lurus ke mata putrinya. Jika dalam 3 tahun sifat aslinya keluar, segera kembali. Ayah akan menjagamu. Citra mengangguk. Saat itu ia benar-benar berpikir ia bisa melakukannya. 3 tahun sudah cukup. Ia percaya waktu itu cukup untuk mengetahui apakah suaminya orang yang baik atau bukan. Namun 3 tahun menjadi 5 tahun. Karena seorang anak telah lahir. Di hari putrinya, Anya, lahir ke dunia. Citra berbaring di ruang bersalin, mendengar tangisan bayinya dan berpikir, aku tidak bisa kembali lagi. Anak ini butuh seorang ayah. Sabar sedikit lagi, siapa tahu suamiku bisa berubah. Begitulah, 5 tahun menjadi 10 tahun dan 10 tahun menjadi 17 tahun. Setelah menikah, Citra menjadi ibu rumah tangga penuh. Ibu mertuanya berkata menantu perempuan tempatnya di rumah karena tidak bekerja, keuangannya pas-pasan. Gaji suaminya tidak cukup untuk biaya hidup di kawasan elit Jakarta Selatan. Setiap kali kesulitan, ayahnya diam-diam mengirimkan uang. Ayah, aku tidak bisa terima ini. Sudah, simpan saja. Ibumu juga pasti akan melakukan hal yang sama jika masih ada. Citra tidak bisa menceritakan uang itu pada suaminya. Ia berbohong dengan mengatakan itu adalah uang tabungan dari sebelum menikah. Suaminya tidak bertanya lebih lanjut. Toh ia memang tidak peduli pada keluarga istrinya. Begitu pula dengan keluarga mertuanya. Ibu mertuanya, Lastri, menyebut keluarga Citra sebagai keluarga bau amis. Bukankah keluargamu itu pemasok ikan dari pasar? Memangnya apa yang bisa dibanggakan? Citra tidak mengerti, tapi ia tidak pernah menyebutkan nama ayahnya. Toh, kalaupun ia cerita, mereka tidak akan percaya. Apa yang akan dikatakan keluarga mertuanya jika tahu bahwa Direktur Utama PT Nusantara Bahari Logistik, Baskoro Wijoyo, adalah ayah dari menantu mereka? Mereka pasti akan menertawakannya dan berkata ia membual. Jadi selama 17 tahun Citra memilih bungkam. Sementara itu suaminya Rian bekerja di sebuah perusahaan bernama Samudra Pangan Distribusi. Perusahaan distributor sekunder yang menyuplai hasil laut ke supermarket besar dan jaringan restoran. Perusahaan itu mendapatkan pasokan ikan segarnya dari PT Nusantara Bahari Logistik. Rian adalah manajer pembelian yang bertanggung jawab atas transaksi itu. Namun, ia sama sekali tidak tahu bahwa pemilik perusahaan yang setiap hari menjadi mitranya adalah bapak mertuanya sendiri. Hari itu, pasar subuh kembali berdenyut seperti biasa. Baskoro memeriksa ikan-ikan segar, saling sapa dengan para pedagang, dan perlahan berjalan mengelilingi pasar. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti di depan seorang penjual kue cubit. Pak, 10.000 ya. Senyum tipis terukir di bibir Baskoro saat menerima kantong kertas berisi kue cubit yang masih hangat. Hari ini adalah hari ia membawakan kue cubit untuk cucunya, Anya. Mengantarkan kue cubit hangat ke sekolah cucunya yang berusia 16 tahun adalah momen paling membahagiakan bagi Baskoro dalam seminggu. Meski matahari belum terbit, langkah pria tua itu terasa ringan. Tanpa tahu malapetaka apa yang akan terjadi, ia meninggalkan pasar. Pada saat yang sama, di lobi sebuah hotel di Jakarta Selatan, ibu mertua dan ipar Citra berdiri dengan pakaian mewah. Dua dunia yang berbeda akan segera bertabrakan. Rahasia yang terpendam selama 17 tahun akan meledak, ya. Hanya dalam hitungan beberapa jam. Hari-hari Citra dimulai pukul 5 pagi. Ia harus bangun lebih dulu dari ibu mertuanya untuk menyalakan kompor. Ia menanak nasi, memasak sayur, dan memanaskan lauk pauk. Semuanya harus siap sebelum ibu mertuanya bangun. Itulah caranya bertahan hidup di rumah itu selama 17 tahun. Citra, sayurnya keasinan. Kalimat pertama Ibu Lastri setiap pagi selalu seperti itu. Alih-alih ucapan selamat pagi, ia selalu mencari-cari kesalahan menantunya.
Jika masakannya asin, ia mengeluh. Jika hambar, ia juga mengeluh. Jika pas, ia akan bilang rasanya tidak konsisten. Citra hanya menunduk dan menjawab, "Maaf Bu, lain kali akan saya perhatikan lagi." Ibu mertuanya mendengus sambil mengangkat sendok. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tapi suaranya tetap tajam dan tatapannya dingin. Ia bangga karena memiliki bisnis catering masakan rumahan yang sukses. Tentu saja yang bekerja di dapur adalah para pegawainya. Lastri hanya datang 1 atau 2 kali sebulan untuk meninjau dan bergaya seperti bos. "Keluarga kita ini keluarga pengusaha," begitu ia sering berkata. "Tapi keluargamu itu apa? Cuma pemasok ikan dari pasar kan? Keluarga bau amis." Setiap kali mendengar itu, tangan Citra gemetar. Ia meremas tali celemeknya kuat-kuat untuk menahan diri. Ia teringat ayahnya. Ayahnya yang setiap subuh menjelajahi pasar. Ayahnya yang memilih sendiri ikan-ikan terbaik. Ayahnya yang dengan tangan kasarnya menyelipkan uang saku untuk putrinya. Ibu mertuanya tidak tahu betapa hebatnya pria itu. Dan Citra toh kalaupun diceritakan mereka tidak akan percaya. Hari raya adalah saat yang lebih berat. Saat lebaran, iparnya, Ulan, akan datang membawa anak-anaknya. Ulan 6 tahun lebih tua dari Citra, tapi tidak pernah memanggilnya Mbak. Justru ia lebih kejam pada Citra daripada ibunya. "Mbak Citra, lihat ini deh." Ulan menyodorkan ponselnya. Di layar terpampang tas bermerek seharga 30 juta rupiah. "Cantik kan? Aku mau beli ini Mbak, bantu tambahin dong." Citra mengerjapkan matanya. "Ulan, aku juga lagi sulit bulan ini. Ayolah Mbak. Kan Mbak sering dapat uang saku dari orang tua. Ambil sedikit dari situ kan bisa." Suara Ulan terdengar manis tapi tatapannya tajam. Citra tahu betul apa yang akan terjadi jika ia menolak. Ulan akan mengadu pada ibunya dan siksaan verbal akan berlanjut selama berhari-hari. Akhirnya Citra mentransfer 30 juta rupiah dari rekeningnya untuk Ulan. "Makasih ya Mbak. Mbak Citra memang yang terbaik." Ulan menerima uang itu sambil tersenyum puas. Hati Citra terasa terbakar, tapi ia harus memaksakan senyum di wajahnya. Bagaimana dengan suaminya? Rian hanya pura-pura tidak lihat dalam situasi seperti itu. Ia tahu istrinya diperas oleh adiknya sendiri tapi tidak pernah sekalipun membelanya. Malah ia membela keluarganya dengan berkata, "Sudahlah, sesama keluarga kan biasa begitu. Jika Citra mengeluh, suaminya akan marah. Lagi-lagi soal itu, memangnya ibuku salah apa? Mas, aku ini juga manusia. Bagaimana perasaanku setiap hari dihina sebagai keluarga bau amis? Memangnya keluargamu sehebat apa? Benarkan ayahmu cuma pedagang ikan di pasar?" Mendengar itu Citra hanya bisa terdiam. Bahkan suaminya berkata hal yang sama dengan ibu mertuanya. Sesuatu di dalam hatinya terasa dingin dan membeku. Ia teringat kejadian 7 tahun lalu. Saat itu Rian masuk dalam daftar karyawan yang akan di-PHK. Posisinya sebagai staf senior mandek selama 5 tahun dan kinerjanya sangat buruk. Rian pulang setiap hari dalam keadaan mabuk dan melampiaskan amarahnya pada Citra. Semuanya hancur. "Kalau aku dipecat bagaimana? Anak kita mau makan apa?" Sambil memapa suaminya yang sempoyongan, Citra berpikir, haruskah aku bercerai? Haruskah aku kembali pada ayah? Tapi wajah Anya yang saat itu berusia 10 tahun terbayang. Ia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh tanpa ayah. Malam itu Citra diam-diam menelepon ayahnya. "Ayah, ini Citra. Kenapa telepon malam-malam begini?" "Ada masalah? Perusahaan Mas Rian sedang sulit ya. Samudra Pangan Distribusi kan kerjasama dengan perusahaan ayah." Terdengar helaan napas ayahnya dari seberang telepon. "Jadi ayah bisa bantu sedikit? Transaksi yang diurus Mas Rian, mungkin volume atau harganya bisa dibuat lebih menguntungkan." Hening sejenak. Citra berpikir ayahnya akan menolak, tapi jawaban yang datang sungguh di luar dugaan. "Baiklah, akan ayah urus." Hanya itu. Ayahnya kemudian memberi perintah pada sekretarisnya, Pak Hartono, untuk menaikkan volume pasokan ke Samudra Pangan Distribusi dan menyesuaikan harganya agar lebih kompetitif. Karena Rian yang bertanggung jawab atas transaksi itu, kinerjanya tentu saja tercatat atas nama Rian. Hasilnya luar biasa. Kinerja pembelian Rian meroket. Perusahaan membatalkan rencana PHK-nya dan justru memasukkannya sebagai kandidat promosi. Dari staf senior menjadi supervisor, lalu menjadi manajer. Dalam 7 tahun,
Rian naik jabatan hingga menjadi manajer pembelian. Masalahnya, Rian percaya semua itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Tahu kenapa aku dihargai di kantor? Karena kemampuanku. Kemampuan. Rian menjadi semakin sombong. Ia seenaknya pada istrinya dan meremehkan ayah mertuanya sebagai pedagang ikan pasar. Ia tidak tahu siapa yang telah menyelamatkan kariernya. Lebih dari itu, Rian punya rahasia. Selain bertransaksi dengan Nusantara Bahari Logistik, ia juga bekerja sama dengan pemasok-pemasok kecil lainnya. Dan diam-diam menerima suap dari mereka. Ia menerima uang sogokan sebagai imbalan untuk memberikan order pada mereka. Citra sama sekali tidak mengetahui fakta ini. Begitulah 7 tahun berlalu dan Citra masih hidup sebagai menantu bau amis di rumah mertuanya. Putrinya, Anya, menyaksikan semua itu. Anya yang berusia 16 tahun tumbuh dengan melihat perlakuan nenek dan tantenya pada ibunya. Ia tahu ibunya bekerja sendirian di dapur setiap lebaran, tahu tantenya memeras uang dari ibunya, dan tahu neneknya menghina ibunya sebagai keluarga bau amis. "Ibu, kenapa diam saja?" Suatu hari, Anya bertanya. "Nenek jahat sekali. Kenapa ibu tidak melawan?" Citra mengelus kepala putrinya sambil tersenyum. Senyum yang getir, karena kalau ibu sabar, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ibu kelihatan sedih. Mendengar itu, mata Citra berkaca-kaca. Ia menahan tangisnya agar tidak terlihat oleh putrinya. "Ibu tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja." Padahal ia tidak baik-baik saja. Kepedihan yang menumpuk selama 17 tahun terasa seperti batu besar yang menghimpit dadanya. Saat itu, Citra tidak tahu bahwa batu itu akan segera meledak. Dan hari itu adalah besok. Pagi itu, langkah Baskoro terasa sangat ringan. 2 ekor ikan kerapu yang ia pilih sendiri sejak pukul 4 pagi di pasar bergerak-gerak di dalam kantong plastik. Ia memilih yang paling segar. Insangnya berwarna merah muda, matanya jernih, dan siripnya masih kenyal. Ia ingin membuatkan sashimi kerapu kesukaan cucunya, Anya. Di tangannya yang lain ada sekantong kue kubit yang masih hangat. Uap mengepul dari kantong kertas itu. "Untuk cucunya lagi ya, Pak?" tanya penjual kue cubit sambil tersenyum. Baskoro mengangguk sambil menyerahkan uang. "Ya, Anya suka sekali ini." Hanya dengan satu kalimat itu wajah keriput Baskoro menjadi cerah. Anya bersekolah di sebuah sekolah swasta elit di Jakarta Selatan. Jam masuknya pukul 7:30. Seminggu sekali Baskoro akan menunggu di depan gerbang sekolah cucunya untuk memberikan kue cubit hangat. "Kakek, datang lagi?" Tentu, Anya harus sarapan yang bergizi. Saat cucunya menerima kue cubit itu dan tersenyum lebar, Baskoro merasa memiliki seluruh dunia. Senyum itu lebih berharga daripada gelar Direktur Utama Nusantara Bahari Logistik atau aset triliunan rupiah miliknya. Pukul 7 pagi, Baskoro meninggalkan pasar Muara Angke. Perjalanan ke Jakarta Selatan memakan waktu sekitar 40 menit. Rencananya, ia akan tiba sekitar pukul 8, duduk di bangku dekat sekolah dan menunggu cucunya. Cuaca cukup dingin, tapi hatinya hangat. Ia naik taksi menuju Jakarta Selatan. Pemandangan kota Jakarta berlalu di luar jendela. Baskoro menatap bergantian kantong berisi ikan dan kue cubit di pangkuannya. Es di dalam kantong ikan mulai mencair, membuat air menggenang di dalamnya. Ia berpikir harus membuang airnya sebelum memberikannya pada Anya. Tepat sebelum pukul 8, ia tiba di dekat sekolah. Turun dari taksi, Baskoro berjalan perlahan. Dengan jaket padding hitam usang dan sepatu bot karet, penampilannya cukup mencolok di jalanan Jakarta Selatan. Orang-orang yang lewat meliriknya, tapi Baskoro tidak peduli. Seumur hidupnya ia sudah terbiasa. Untuk sampai ke sekolah, ia harus berjalan sedikit menyusuri jalan raya. Di jalan itu berdiri sebuah hotel bintang 5 yang terkenal. Hotel mewah dengan jendela-jendela kaca tinggi dan papan nama berwarna emas. Tepat saat Baskoro hendak melewati hotel itu, 2 orang wanita berdiri di depan lobi. Satu seorang wanita tua berusia 70, yang mengenakan mantel bulu, dan yang satu lagi seorang wanita parubaya yang menenteng tas bermerek. Keduanya berdandan sangat mewah. Rambut mereka berkilau seperti baru keluar dari salon, dan jari-jari mereka dihiasi cincin yang berkilauan. Baskoro mengenali mereka. Besannya, ibu mertua putrinya, Lastri, dan ipar putrinya Wulan. Jantungnya berdebar kencang.
Baskoro menghentikan langkahnya. Sejenak ia bingung harus berbuat apa. Haruskah ia lewat begitu saja atau menyapa? Ia belum pernah bertemu muka dengan besannya selama 17 tahun. Bukankah aneh jika tiba-tiba muncul? Saat itu Lastri berteriak pada petugas valet, "Mana mobil saya? Cepat sedikit. Mau sampai kapan saya disuruh menunggu?" Suaranya melengking. Mendengar suara itu, Baskoro langsung tahu. Wanita ini yang telah menyiksa putriku selama 17 tahun. Wanita ini yang menghinanya sebagai keluarga bau amis. Sesuatu di dalam dadanya bergejolak. Tapi Baskoro menahan diri. Jika ia mengungkapkan identitasnya di sini, Citra akan berada dalam kesulitan. Ia memutuskan untuk menunduk dan berjalan cepat melewatinya. Baskoro memalingkan pandangannya dan melangkah. Namun saat itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Kantong plastik berisi ikan itu miring. Air es yang menggenang di dalamnya tumpah keluar. Sebelum Baskoro sempat berbuat apa-apa, air itu terciprat. Dan sialnya, air itu mengenai mantel bulu mahal milik Lastri. Astaga! Wulan menjerit. Lastri menatap mantelnya. Noda basah menyebar di mantel seharga ratusan juta itu. Air es ikan yang bau amis. Wajah Lastri memerah padam. Apa-apaan ini? Baskoro panik dan membungkuk. "Maaf Bu, saya tidak sengaja." Barulah saat itu Lastri menatap wajah Baskoro. Jaket usang, sepatu bot karet, kantong ikan di tangan. Jelas sekali ia seorang kakek-kakek dari pasar. Mata Lastri menyipit. "Tunggu, sepertinya saya pernah lihat Anda." Jantung Baskoro serasa berhenti berdetak. Ia menunduk lebih dalam. "Tolong jangan kenali aku, jangan sampai ketahuan di sini. Citra akan dalam masalah." Namun kalimat Lastri berikutnya di luar dugaan Baskoro. Benar juga. Anda kan bapaknya menantu saya." Ia mengenalinya. Wajah yang hanya sekali ia lihat 17 tahun lalu di pesta pernikahan. Pria tua yang saat itu juga mengenakan jas murah dan duduk di pojok. Sudut bibir Lastri tertarik ke atas membentuk seringai. "Wah, kebetulan sekali kita bertemu besan di sini." Suaranya bukan terdengar ramah, melainkan penuh penghinaan. Baskoro menggenggam erat kantong kue cubit di tangannya. Kue cubit hangat untuk cucunya terasa hancur di dalam genggamannya. Momen bagai neraka baru saja akan dimulai. Mata Lastri memindai Baskoro dari atas ke bawah. Jaket padding hitam usang, sepatu bot karet setinggi lutut, kantong ikan di tangan. Dari sudut manapun, ia terlihat seperti seorang pria tua yang menghabiskan hidupnya di pasar. Sama persis dengan penampilannya yang sederhana di pesta pernikahan dulu. Sudut bibir Lastri berkedut. Ya ampun, bertemu pedagang ikan di tengah-tengah Jakarta Selatan, gumamnya. Nada bicaranya sama sekali tidak ramah. Justru ia mengerutkan kening, seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Baskoro membungkuk dalam-dalam. "Ibu besan, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak sengaja. Biaya perbaikan mantelnya akan saya ganti." Ia berbicara sesopan mungkin. Ia tidak boleh menunjukkan emosi di sini. Ia tahu betul perlakuan seperti apa yang akan diterima putrinya, Citra, di rumah mertuanya. Rahasia 17 tahun tidak boleh terbongkar dengan cara seperti ini. Namun, Lastri tampaknya tidak berniat menerima permintaan maafnya. "Biaya perbaikan, kamu tahu berapa harga mantel ini?" Lastri melangkah mendekat. Aroma parfum yang menyengat menusuk hidung. Aroma yang manis tapi memuakkan. 800 juta? Kamu kerja seumur hidup jadi pedagang ikan juga tidak akan bisa membelinya. Tangan Baskoro gemetar. Jari-jarinya yang menggenggam kantong plastik menegang. Tapi ia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. "Maaf, akan saya ganti." "Kamu yang ganti?" Lastri tertawa, mengejek. Lalu ia menoleh pada Wulan yang berdiri di belakangnya. "Wulan, lihat ini. Begini loh level keluarga menantu kita. Bau amisnya memang tidak bisa hilang." Wulan tertawa kecil sambil mendekat. "Oh iya benar. Ayah, saya seperti pernah lihat waktu pernikahan, ya. Waktu itu juga duduk sendirian di pojokan, kan?" Mata Wulan berbinar. Seperti menemukan tontonan yang menarik, ia diam-diam mengeluarkan ponselnya. Baskoro tidak melihatnya. Ia masih menunduk. "Sekali lagi saya minta maaf, biaya perbaikan mantelnya pasti akan saya kirimkan." Baskoro kembali ke Bojuk. Ia hendak berbalik untuk pergi. Saat itulah Lastri mendorong bahu Baskoro dengan keras. "Mau kemana kamu?"
Berani-beraninya kakek tua bawa amis ini. Pria tua berusia 72 tahun itu terhuyung. Lututnya yang lemah membuatnya sulit menjaga keseimbangan. Baskoro berusaha bertahan, tapi akhirnya ia jatuh ke belakang. Bruk, punggungnya menghantam trotoar yang keras. Suara tumpul itu diiringi rasa sakit yang menjalar di punggungnya. Baskoro menggertakkan giginya. Kantong kue kubit di tangannya jatuh ke lantai. Kantong itu robek dan kue-kue kubit berhamburan keluar. Kue cubit hangat yang masih mengepulkan uap yang baru saja ia beli untuk cucunya, Anya. Kue-kue itu berhenti tepat di depan sepatu hak tinggi Lastri. Lastri menatapnya. Lalu dengan santai ia menginjaknya. Kue cubit itu hancur lebur. Yorok. Lastri mengerutkan kening sambil membersihkan sepatunya. Seolah-olah ia baru saja menginjak serangga. Baskoro yang masih terjerembab di lantai menyaksikan pemandangan itu. Kue cubit untuk cucunya diinjak-injak. Jantungnya terasa diremas. Pandangannya kabur. Tapi ada lain yang lebih menyakitkan. Wulan berdiri sambil tertawa dengan ponsel di tangannya. Lampu merah kecil berkedip, artinya ia sedang merekam. Wah, ini gila. Begini loh level keluarga besan kita. Wulan menggerakkan ponselnya ke sana kemari, merekam video Baskoro yang jatuh, kue cubit yang hancur, wajah Lastri yang marah, semuanya terekam. Ibu, ini aku kirim ke grup WhatsApp keluarga ya. Iya, kirim saja. Biar semua orang tahu betapa ruginya keluarga kita dapat pesan seperti ini. Wulan dengan lihai menggerakkan jarinya. Sesaat kemudian, video itu terkirim ke grup WhatsApp keluarga. Citra juga ada di grup itu. Baskoro tahu itu. Putrinya akan melihat video ini. Video ayahnya jatuh, kue cubitnya diinjak-injak, dan dihina oleh ibu mertuanya. Hatinya terasa hancur, menunjukkan pemandangan seperti ini pada putrinya. Ayah yang seumur hidupnya hidup dengan kepala tegak kini terlihat terkapar di lantai. Baskoro perlahan bangkit. Seluruh tubuhnya sakit. Tapi ia tetap menjaga ekspresi datarnya. Ia menepuk-nepuk debu di lututnya dan menegakkan punggungnya. Lalu ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Ibu besan, biar saya bersihkan mantelnya. Baskoro menyodorkan sapu tangannya. Sikapnya sopan dan hormat. Namun Lastri menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh, tanganmu bau amis nanti jadi tambah kotor. Sapu tangan itu jatuh ke lantai. Tangan Baskoro membeku di udara. Tatapan Lastri begitu dingin, penuh dengan penghinaan dan kebencian. Itu bukan tatapan yang ditujukan pada manusia. Itu seperti tatapan pada sampah di jalanan. Baskoro melihat tatapan itu dengan jelas. Ia adalah seorang pengusaha yang telah menguasai pasar selama 50 tahun, seorang pejuang ulung yang telah selamat dari berbagai negosiasi dan persaingan. Tapi ia belum pernah menerima tatapan seperti ini. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Lastri merapikan mantelnya. Sialan, pagi-pagi sudah begini. Wulan merangkul lengan ibunya dan berkata, "Sudah Bu, kita pergi saja. Buang-buang waktu meladeni orang seperti ini." "Iya, ayo, nanti bau amisnya menular." Keduanya berbalik. Mereka masuk ke dalam mobil mewah hitam yang dibawakan oleh petugas valet. Suara mesin menderu dan mobil itu melesat meninggalkan hotel. Baskoro berdiri di sana menatap mobil yang menjauh di sekitarnya. Orang-orang yang lewat berbisik-bisik. Kasihan sekali kakek itu. Jahat sekali perempuan-perempuan itu. Tapi telinga Baskoro tidak mendengar apa-apa. Di benaknya hanya terbayang tatapan itu. Jadi selama 17 tahun ini putriku menerima tatapan seperti itu. Dihina sebagai keluarga, bau amis sebagai anak pedagang ikan. Dicemooh seperti itu. Tangan Baskoro terkepal. Ia menatap kue cubit yang hancur di lantai. Kue yang ia beli sendiri untuk cucunya. Ia teringat wajah tersenyum Anya. Fakta bahwa ia tidak bisa memberikan ini pada cucunya terasa sangat menyakitkan. Setelah berdiri cukup lama, Baskoro membungkuk. Ia memunguti kue cubit yang hancur itu dengan tangannya, memasukkannya ke dalam kantong, lalu mengangkatnya bersama kantong ikan. Punggungnya masih terasa sakit akibat jatuh tadi. Ia berjalan perlahan. Ia tidak bisa pergi ke gerbang sekolah sekarang. Ia tidak bisa bertemu cucunya dalam keadaan seperti ini. Anya pasti akan khawatir. Masuk ke sebuah geng, Baskoro mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon Pak Hartono, sekretarisnya. Setelah 2 kali dering, telepon diangkat. "Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu?" Suara tenang Pak Hartono terdengar.
asisten setianya yang telah mendampinginya selama 20 tahun. Baskoro terdiam sejenak, lalu perlahan ia membuka mulut. Buat tangan mereka menyentuh sisik ikan seumur hidupnya. Suaranya pelan dan berat, tapi di dalamnya tersirat wibawa seorang raja yang telah menguasai pasar selama 50 tahun. Dari seberang telepon, terdengar Pak Hartono menahan napas sejenak. "Baik Pak, saya laksanakan." Telepon ditutup. Baskoro menatap sekali lagi ke arah hotel yang ditinggalkan Lastri dan Wulan. Tatapannya telah berubah. Tadi, itu adalah mata seorang kakek penyayang yang hendak bertemu cucunya. Tapi sekarang berbeda. Itu adalah mata seorang pengusaha ulung yang telah menjelajahi pasar selama 50 tahun. Tatapan yang dingin dan tajam. "Aku akan tunjukkan neraka pada mereka," gumam Baskoro. Angin bertiup menerbangkan ujung jaket usangnya. Tercium aroma amis yang samar, aroma orang yang seumur hidupnya bergelut di pasar. Orang-orang yang menyebut aroma itu rendahan, orang-orang yang menepis tangannya karena dianggap kotor. Sekarang mereka akan hidup dalam bau amis itu. Seumur hidup mereka akan menyentuh sisik ikan. Baskoro berjalan perlahan, punggungnya sakit, tapi ia berjalan dengan punggung tegak. Pembalasan dendam akan segera dimulai. Sementara itu, pada saat yang sama, Citra sedang mencuci piring di dapur rumah mertuanya. Ponselnya yang diletakkan di rak dapur bergetar. Notifikasi pesan baru dari grup WhatsApp keluarga. Citra mengeringkan tangannya yang basah di celemek dan mengambil ponselnya. Saat melihat layar, napasnya tertahan. Ayahnya jatuh di lantai. Kue cubit yang hancur. Ibu mertua dan ipar yang mengejek. Di bawah video itu ada komentar dari Wulan. "Waka-waka, level keluarga Mbak Citra beneran begini ya?" Tangan Citra mulai gemetar. Jari-jarinya yang memegang ponsel menegang. Layar menjadi buram. Matanya dipenuhi air mata. 17 tahun. Selama 17 tahun ia bersabar dan terus bersabar. Tapi ini tidak bisa ditolerir. Citra meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Air mata mengalir di pipinya. Namun tatapannya perlahan menjadi dingin. Ia tidak bisa tinggal diam melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Ini benar-benar sudah berakhir. Sore itu Citra menyiapkan makan malam seolah tidak terjadi apa-apa. Tangannya gemetar, tapi ia memaksanya untuk bergerak. Ia memegang pisau, mengiris lobak, membumbui daging, dan memasak sup. Pekerjaan yang telah ia lakukan selama 17 tahun, tubuhnya bergerak secara otomatis. Tapi di kepalanya, video yang ia lihat tadi pagi terus berputar. Ayahnya yang jatuh, kue cubit yang hancur, wajah ibu mertuanya yang mengejek. Pemandangan itu tidak bisa hilang dari benaknya. Pukul 6 sore, ibu mertua dan iparnya pulang. Terdengar suara pintu depan terbuka. Citra masih mengenakan celemek keluar ke ruang keluarga, hendak menyapa seperti biasa. Ibu sudah pulang. Namun alih-alih menjawab, Ibu Lastri tertawa mengejek. "Wah, menantuku hari ini dapat tontonan bagus ya." Lastri duduk di sofa dengan kasar, Wulan juga duduk di sebelahnya. Wajah mereka penuh dengan cemoohan. Citra tidak berkata apa-apa, ia hanya berdiri. Kenapa? Tidak ada yang mau diomongin? Lastri mengambil remote, ia menyalakan TV dan menghubungkannya dengan ponsel. Sesaat kemudian, video itu muncul di layar besar ruang keluarga. Video yang sama yang ia lihat pagi tadi. Wajah ayahnya terpampang besar di layar 65 inci. Pemandangan saat ia jatuh, kue cubit yang hancur, saat ia menyodorkan sapu tangan dan ditepis. Lastri menaikkan volume. Suara Lastri dari video itu menggema. "Berani-beraninya kakek tua bau amis ini." Suara itu memenuhi seluruh ruang keluarga. "Lihat itu kelakuan ayahmu." Lastri menunjuk layar sambil tertawa. "Cuma pedagang ikan di pasar, sok-sokan jalan-jalan di Jakarta Selatan, jadinya begitu. Harus tahu diri." Wulan ikut menimpali. "Betul, Bu. Makanya keluarga Mbak Citra begitu. Bau amisnya memang tidak bisa disembunyikan." Keduanya tertawa terbahak-bahak. Citra berdiri dengan kedua tangan terkepal. Kukunya menancap di telapak tangannya, tapi ia tidak merasakan sakit. Ia melihat wajah ayahnya di layar. Wajah yang berusaha menyembunyikan ekspresinya saat jatuh. Pemandangan saat ia menyodorkan sapu tangan untuk meminta maaf. Punggungnya yang tetap tegap meski ditepis.
Itulah ayahnya. Ayahnya yang setiap subuh menjelajahi pasar. Ayahnya yang dengan tangan kasarnya menyelipkan uang saku untuk putrinya. Ayahnya yang datang jauh-jauh ke Jakarta Selatan untuk membelikan kue cubit untuk cucunya. Ayah seperti itu harus berlutut seperti itu. Air mata mengalir dari mata Citra, tapi ia tidak bersuara. Ia menggertakkan gigi dan menahannya. Lastri menatap Citra. "Kenapa kamu menangis? Untuk apa menangis? Ayahmu yang salah kan?" Lalu ia bangkit mendekati Citra. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan biaya perbaikan mantelku?" Citra mengangkat kepalanya. "Akan saya ganti, Bu. Tentu saja kamu yang harus ganti." "Tapi kamu punya uang?" Mata Lastri memindai leher dan telinga Citra. Terlihat kalung dan anting emas yang ia terima saat menikah. "Ini, lepas ini." Lastri menunjuk kalung Citra. "Bu, ini mas kawin. Mantelku harganya 800 juta. Kalau ini dijual cukuplah untuk biaya perbaikan." Bibir Citra bergetar. "Bu, tapi ini." "Lepas ku bilang." Suara Lastri menjadi dingin. Nada yang tidak mengizinkan bantahan. Citra perlahan mengangkat tangannya, membuka kaitan kalungnya. Lalu ia juga melepas antingnya dan meletakkannya di tangan Lastri. Itu adalah perhiasan yang ia terima 17 tahun lalu di hari pernikahannya. Satu-satunya hadiah yang ia terima dari keluarga mertuanya. Kini itu pun dirampas. Lastri menerima perhiasan itu sambil tersenyum sinis. "Nah, begini kan bagus. Lain kali bersikaplah penurut seperti ini." Wulan bangkit dari sofa dan melirik ke arah dapur. "Ngomong-ngomong Mbak, makan malamnya apa?" "Aku lapar." Citra tanpa menjawab berjalan ke dapur. Tangannya gemetar, tapi ia menyiapkan meja makan. Ia menyajikan sup dan lauk pauk, lalu mengambilkan nasi. Ibu mertua dan iparnya duduk di meja makan. Wulan mengaduk-aduk lauk dengan sumpitnya. Apa ini?" Kelihatannya tidak enak. Setelah mengeluh, ia mengambil tumis kangkung dan menjatuhkannya ke lantai. "Mbak, kenapa tidak minta kiriman dari keluargamu yang bau amis itu? Kalau ada ikan, masakannya kan bisa lebih enak." Wulan tertawa kecil. Citra tanpa kata memungut kangkung yang jatuh di lantai. Ia berlutut dan mengambilnya dengan tangan. Saat itu pintu depan terbuka. Suaminya, Rian, pulang kerja. "Aku pulang." Rian masuk ke ruang keluarga. Sambil melonggarkan dasi, ia duduk di sofa. Lastri menyodorkan ponselnya pada putranya. "Rian, lihat ini. Hari ini ibu bertemu bapak mertuamu." "Ayah?" Rian memutar video itu. Ekspresinya perlahan menegang saat menonton. Setelah video selesai, Rian menghela napas. "Astaga, apa-apaan ini?" Lalu ia menatap Citra yang ada di dapur. Tatapannya dingin. "Ayahmu itu kenapa sih keluyuran di tempat seperti itu?" Citra menatap suaminya. "Mas, ayah tidak sengaja. Beliau mau ke sekolahannya. Tapi faktanya dia merusak mantel ibu kan?" kata Rian dengan nada kesal. "Cepat masukkan orang tua itu ke panti jompo. Biar dia tidak bisa keluyuran di pasar lagi." Mata Citra membelalak. "Panti jompo? Ayah masih sehat." "Sehat? Membuat masalah di jalanan itu namanya sehat?" Rian meninggikan suaranya. "Atau kita cerai saja. Aku tidak mau malu di kantor karena punya mertua seperti itu. Cerai." Kata itu menusuk hati Citra seperti pisau. 17 tahun, selama 17 tahun ia bersabar dan bertahan, tapi kata cerai keluar dari mulut suaminya. Di hari ayahnya dihina, bukannya menghibur, ia justru mengancam dengan perceraian. Citra tidak bisa berkata apa-apa. Makan malam selesai. Citra mencuci piring dan membereskan dapur. Ibu mertua dan iparnya menonton TV sambil tertawa di ruang keluarga. Suaminya masuk ke ruang kerja. Sekitar pukul 9 malam, saat Citra hendak melipat cucian dan melewati ruang kerja, ia mendengar suara dari dalam, suara suaminya. "Iya sayang, akhir pekan ini kita ketemu, ya." "Sayang," Citra menghentikan langkahnya. Oke, nanti aku belikan yang enak." "Iya, aku sayang kamu." Terdengar suara telepon ditutup. Citra berdiri di depan pintu ruang kerja. Kakinya lemas. Ia harus bersandar di dinding. Selingkuhan. Suaminya punya wanita lain. 17 tahun mengurus rumah, membesarkan anak, dan menahan siksaan dari keluarga mertua. Semua itu terlintas seperti film. Selama itu, suaminya berselingkuh di luar. Citra diam-diam pergi dari sana. Masuk ke kamar dan menutup pintu. Ia duduk di tempat tidur. Tangannya gemetar, seluruh tubuhnya gemetar. 17 tahun.
keluarga yang ia jaga selama 17 tahun hancur seperti istana pasir. Siksaan ibu, mertua, pemerasan ipar, ketidakpedulian suami, semua itu ia tahan. Suatu saat pasti akan membaik. Jika aku sabar, keluarga ini akan utuh. Begitu ia percaya. Tapi itu semua hanya fata morgana. Ayahnya dihina, mas kawinnya dirampas, suaminya berselingkuh. Inilah kenyataan dari keluarga yang ia jaga. Air mata mengalir. Tapi ia tidak menangis terseduh-seduh. Ia menggertakkan gigi dan menahannya. Pukul 11 malam ponselnya bergetar. Ayahnya, sebuah pesan singkat masuk. Citra dengan tangan gemetar membuka layar. Citra, sudah waktunya pulang. Kalimat yang singkat. Tapi satu baris itu menghancurkan hati Citra. Ayahnya tahu tentang kejadian hari ini dan tentang perlakuan yang diterima putrinya di rumah mertuanya. Karena itu ia menyuruhnya pulang. Citra menggenggam ponselnya erat-erat. Air mata mengalir di pipinya. Namun tatapannya perlahan berubah. Bukan kesedihan. Sesuatu yang dingin dan keras muncul dari dalam hatinya. Sesuatu seperti balok es. Kepedihan yang menumpuk selama 17 tahun berubah menjadi kemarahan. Citra menatap keluar jendela. Malam yang gelap. Tapi ia tahu di balik kegelapan itu fajar akan datang. Besok. Ia memutuskan akan pergi dari rumah ini besok. Dan ia akan membalas semua perbuatan mereka pada dirinya dan pada ayahnya. Citra bangkit dari tempat tidur, membuka lemari dan mengeluarkan tas. Ia mulai berkemas. Beberapa helai pakaian, peralatan mandi, dompet, satu lembar foto Anya saat kecil. Hanya itu. Ia hidup 17 tahun di rumah ini, tapi hanya itu yang bisa ia bawa. Citra meletakkan tas di samping tempat tidur, lalu ia memejamkan mata. Besok semuanya akan berubah. Rahasia 17 tahun akan terungkap, kehidupan yang tertekan akan berakhir, dan pertarungan baru akan dimulai, balas dendam. Kata itu bersinar terang di benaknya. Keesokan harinya pukul 5 pagi Citra bangun seperti biasa. Tapi hari ini ia tidak menuju dapur. Sebaliknya, ia berdiri di depan lemari, mengeluarkan pakaian yang tergantung paling dalam. Sebuah gaun hitam. Pakaian yang ia kenakan sebelum menikah. Pakaian yang tidak pernah ia keluarkan selama 17 tahun. Citra mengenakan gaun itu. Berdiri di depan cermin. Wajah yang asing terlihat. Bukan lagi menantu yang setiap hari mengenakan celemek. Melainkan seorang wanita yang berdiri tegap dan percaya diri. Ia mengenakan jaket kulit. Mengambil tas yang sudah ia siapkan semalam. Pukul 6 pagi, Citra diam-diam membuka pintu kamar. Melewati koridor menuju pintu depan. Dari kamar ibu mertuanya terdengar suara dengkuran. Suaminya tertidur di sofa ruang kerja. Tidak ada yang menyadari Citra akan pergi. Di depan pintu, Citra berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Rumah tempat ia tinggal selama 17 tahun. Tempat di mana ia bangun setiap subuh untuk memasak, mencuci, dan menahan siksaan. Ia tidak akan pernah kembali lagi. Citra bergumam dengan suara pelan. Semua hinaan kalian akan kubalaskan beserta bunganya. Lalu ia membuka pintu dan keluar. Suara pintu tertutup menyebar di udara subuh. Citra berjalan tanpa menoleh ke belakang. Keluar dari kompleks apartemen, ia menghentikan taksi di jalan raya. Sebelum menyebutkan tujuan, ia menelepon terlebih dahulu untuk putrinya, Anya. Setelah 3 kali dering, Anya mengangkat. Suaranya masih mengantuk. "Ibu, kenapa pagi-pagi begini?" "Anya, ada yang mau ibu bicarakan." Citra mengambil napas sejenak. "Hari ini ibu pergi dari rumah itu. Ibu akan tinggal di rumah kakek." Hening di seberang telepon. Lalu jawaban Anya terdengar. "Ibu, itu keputusan yang tepat." Jawaban di luar dugaan. Citra mengerjapkan matanya. "Anya, aku tahu semuanya bu, perlakuan nenek dan tante pada ibu. Aku juga lihat video di grup WhatsApp kemarin." Suara Anya menjadi tegas. "Melihat kakek diperlakukan seperti itu, aku juga sangat marah. Kenapa ibu harus terus bersabar di rumah itu?" Mata Citra memanas. "Anya, ibu, aku juga akan ke rumah kakek. Pulang sekolah nanti aku langsung ke sana. Benarkah?" "Iya, aku tidak mau meninggalkan ibu sendirian. Kita bertiga tinggal bersama." Citra terdiam cukup lama. Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. "Terima kasih Anya,
nanti ibu jemput di depan sekolah. Setelah menutup telepon, Citra memberitahu tujuannya pada sopir taksi ke kantor pusat PT Nusantara Bahari Logistik di SCBD, Pak. Taksi mulai berjalan. Pemandangan subuh Jakarta berlalu di luar jendela. Langit masih gelap, tapi hati Citra terasa lebih cerah dari sebelumnya. Perasaan bebas untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Pukul 7 pagi, taksi berhenti di depan kantor pusat PT Nusantara Bahari Logistik. Gedung kaca 30 lantai itu berkilauan memantulkan cahaya pagi. Citra turun dari taksi dan menatap gedung itu. 17 tahun lalu, ia bahkan tidak pernah berpikir untuk masuk ke gedung ini. Meskipun ini perusahaan yang dibangun ayahnya, ia merasa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia berpikir seorang anak perempuan yang sudah menikah tidak boleh bergantung pada bisnis orang tuanya. Tapi sekarang berbeda. Citra berjalan menuju pintu utama. 2 orang petugas keamanan berdiri di depan pintu. Saat Citra mendekat, ekspresi mereka berubah. Mereka membungkuk dalam-dalam dan memberi salam. "Selamat pagi, Ibu Wakil Direktur." Wakil Direktur. Panggilan itu terasa asing, tapi Citra mengangguk dan masuk. Melewati lobi, ia naik lift khusus. Menekan tombol lantai 30. Saat lift naik, Citra menatap bayangannya di cermin. Gaun hitam dan jaket kulit, bukan lagi menantu bercelemek. Tiba di lantai 30. Di depan ruang direktur utama Pak Hartono sudah berdiri seorang pria berusia 50-an, asisten setia yang telah mendampingi ayahnya selama 20 tahun, Nona. "Maksud saya, Ibu Wakil Direktur, selamat datang." Pak Hartono membungkuk, matanya tampak berkaca-kaca. "Pak Hartono, lama tidak bertemu, Bapak sudah menunggu." Pak Hartono membuka pintu ruang direktur utama. Citra masuk. Ruangan yang sangat luas. Di balik jendela kaca besar, pemandangan kota Jakarta terhampar. Seorang pria berdiri di dekat jendela. Ayahnya, Baskoro. Bukan lagi dengan penampilan jaket usang seperti di pasar kemarin. Ia mengenakan jas pesanan khusus. Punggungnya yang tegap membuatnya tampak seperti seorang pimpinan perusahaan besar. Baskoro berbalik. "Kamu sudah datang, Citra." Saat melihat wajah ayahnya, mata Citra berkaca-kaca. Ada bekas luka samar di pipi kirinya. Luka saat jatuh kemarin. Citra mendekati ayahnya dan dengan lembut menyentuh pipi itu. "Ayah, pasti sakit sekali ya?" Baskoro menggenggam tangan putrinya. "Tidak apa-apa, ini bukan apa-apa. Aku melihat ayah diperlakukan seperti itu. Lewat video." Suara Citra bergetar. "Selama 17 tahun aku tidak tahu apa-apa. Betapa ayah menahan semuanya. Betapa ayah menderita karena aku." Citra, Baskoro memegang bahu putrinya. "Ayah bersabar demi kamu. Ayah berharap kamu bisa hidup baik di sana. Tapi, ayah, aku tidak hidup baik." Air mata mengalir dari mata Citra. "Selama 17 tahun aku disiksa, dihina dan diperas. Bahkan suamiku berselingkuh. Semua yang kujaga ternyata sia-sia." Tatapan Baskoro menjadi gelap. "Ayah tahu semuanya." "Apa?" "Pak Hartono sudah menyelidikinya. Apa yang dilakukan suamimu di perusahaan dan apa yang dilakukan keluarga mertuamu padamu." Baskoro berjalan ke meja kerjanya, mengeluarkan sebuah map dari laci dan memberikannya pada Citra. "Lihat ini." Citra membuka map itu. Berkas-berkas dengan nama suaminya, Rian Haryanto. Laporan transaksi bank, sertifikat properti, bahkan transkrip rekaman. "Ini apa? Suamimu menerima suap di kantor. Dia menerima uang sebagai imbalan untuk memberikan order pada pemasok-pemasok kecil. Totalnya lebih dari 1,2 miliar rupiah." Mata Citra membelalak. Dan dengan uang itu, dia membeli sebuah apartemen di Jakarta Selatan, tapi atas nama selingkuhannya. Selingkuhan. Teringat percakapan telepon yang ia dengar dari ruang kerja semalam. "Sayang, aku sayang kamu." Jadi itu orangnya. Dengan tuduhan penyuapan dan pencucian uang, dia bisa masuk penjara. Suara Baskoro menjadi dingin. "Suamimu itu hampir dipecat 7 tahun lalu. Akulah yang menyelamatkannya. Aku yang menaikkan kinerjanya dengan mengatur volume pasokan. Tapi begini caranya dia membalas budi." Citra menatap map itu. Tangannya gemetar. Pria yang hidup bersamanya selama 17 tahun. Baru sekarang ia tahu wajah aslinya. "Iparmu juga ada." Baskoro mengeluarkan berkas lain. Ulan sedang merencanakan membuka restoran seafood premium.
Dia akan bekerja sama dengan perusahaan bernama Blue Ocean Kuliner. Blue Ocean Kuliner itu anak perusahaan kita. Di luar tidak ada yang tahu hubungannya dengan Nusantara Bahari Logistik. Citra menatap ayahnya. Ayah, jangan-jangan? Sudut bibir Baskoro sedikit terangkat. Jatuh dari tempat tertinggi adalah yang paling menyakitkan. Biarkan mereka naik sendiri. Aku yang akan menarik tangganya. Citra menatap mata ayahnya. Mata seorang pengusaha ulung yang telah menguasai pasar selama 50 tahun. Dan satu lagi, kata Baskoro sambil menatap keluar jendela. Sebenarnya 10 tahun lalu ayah sudah membeli gedung-gedung di sekitar catering besanmu. Ayah merasa suatu saat akan berguna. 10 tahun lalu? Iya. Sejak saat itu, firasat ayah sudah tidak enak. Karena mereka adalah orang-orang yang meremehkan putri ayah. Citra kehilangan kata-kata. Ayahnya telah mempersiapkan ini sejak 10 tahun lalu. Untuk mengantisipasi hari di mana putrinya akan kembali. Baskoro meletakkan tangannya di bahu Citra. Sekarang, kembalilah ke posisimu. Mulai hari ini, kamu adalah wakil direktur PT Nusantara Bahari Logistik. Citra menggenggam erat tangan ayahnya. Air mata mengalir, tapi tatapannya tegas. Baik ayah, akan kumulai sekarang. Pedang pembalasan dendam telah terhunus. Sehari setelah Citra menjabat sebagai wakil direktur, semuanya dimulai. Ayahnya, Baskoro, memberinya satu prinsip. Pembalasan dendam harus dilakukan perlahan. Kalau terburu-buru, lawan akan curiga. Citra mengangguk, aku juga berpikir begitu ayah. Biarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Begitulah, operasi selama 2 bulan dimulai. Target pertama adalah iparnya, Wulan. Wulan saat ini sedang tergila-gila dengan rencananya membuka restoran seafood premium. Setiap hari ia memposting di media sosial dengan tagar, menuju jadi pengusaha sukses. Mimpinya adalah membuka restoran mewah dan menjadi terkenal di kalangan sosialita Jakarta. Citra memanggil Pak Hartono. Pak Hartono, tolong hubungi ipar saya atas nama Direktur Blue Ocean Kuliner. Katakan ada penawaran bisnis waralaba. Blue Ocean Kuliner adalah anak perusahaan PT Nusantara Bahari Logistik. Perusahaan yang mengelola waralaba hasil laut premium. Tapi di luar, hubungannya dengan Nusantara Bahari Logistik sama sekali tidak diketahui. Terdaftar sebagai badan hukum terpisah dan kantornya pun di gedung yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Wulan menerima telepon. Dengan Ibu Wulan, saya Direktur Blue Ocean Kuliner. Saya dengar ibu tertarik dengan waralaba restoran seafood premium. Wulan sangat gembira. Ya, saya sangat tertarik. Kami bisa memberikan hak master waralaba untuk wilayah Jakarta Selatan dengan syarat yang sangat istimewa. Master waralaba? Benarkah? Suara Wulan naik 1 oktav. Hak master waralaba Jakarta Selatan? Ia berpikir ini adalah jackpot. Iya, kami ingin mendiskusikan syarat kontraknya. Apa ibu bisa bertemu minggu depan? Tentu saja, kapan saja bisa. Setelah menutup telepon, Wulan langsung berlari ke ibunya. Ibu, aku dapat jackpot. Aku dapat tawaran master waralaba. Lastri juga ikut senang. Wah, akhirnya Wulan kita akan sukses besar. Keduanya berpelukan gembira. Insiden memalukan karena besan bau amis itu sepertinya sudah mereka lupakan. Seminggu kemudian, Wulan mendatangi kantor Blue Ocean Kuliner. Di ruang rapat yang rapi, ia menerima surat kontrak, berkas yang tebal. Puluhan halaman berisi pasal-pasal kontrak yang ditulis dengan huruf kecil. Kontraknya memang agak panjang. Silakan dibaca pelan-pelan, kata perwakilan perusahaan. Namun, Wulan hanya membaca halaman pertama. Judul perjanjian master waralaba restoran seafood premium dan kalimat pemberian hak eksklusif wilayah Jakarta Selatan sudah cukup baginya. Sudah. Di mana saya harus tanda tangan? Ibu, sebaiknya dibaca dengan teliti dulu. Sudah kubilang tidak apa-apa. Saya sibuk. Wulan membolak-balik berkas itu dengan cepat dan membubuhkan stempel di setiap kolom tanda tangan. Di halaman 14 yang tidak ia baca, ada pasal yang berbunyi, apabila dalam waktu 6 bulan target penjualan tidak tercapai, aset yang dijadikan jaminan akan langsung menjadi milik perusahaan. Dan target penjualan yang tertulis di lampiran adalah 3 kali lipat dari rata-rata industri. Angka yang mustahil dicapai sekalipun restorannya sangat laris.
Wulan menjaminkan apartemennya di Jakarta Selatan. Apartemen seharga 18 miliar rupiah. Selain itu, ia meminjam 5 miliar lagi dari rentenir untuk biaya interior. Dengan investasi segini, pasti sukses besar. Wulan sangat percaya diri. Citra yang menerima laporan itu menatap keluar jendela. Wulan, seharusnya kamu baca kontrak itu baik-baik, gumamnya dengan suara pelan. Tatapannya dingin. Target kedua adalah suaminya, Rian. Rian sedang sangat bersemangat. Klien besar yang telah ia dekati selama 6 bulan akhirnya akan segera menandatangani kontrak. Sebuah perusahaan FB besar dengan cabang di seluruh Indonesia. Jika berhasil mendapatkan kontrak ini, ia bisa naik jabatan dari manajer menjadi direktur. Kalau aku promosi nanti, aku mau ganti mobil. BMW seri terbaru keren kali ya. Rian sudah merencanakan masa depannya setelah promosi. Namun, ia tidak tahu bahwa PT Nusantara Bahari Logistik juga sedang mendekati klien yang sama. Suatu sore, ponsel Rian berdering. Pak Rian, ini saya Pak Budi. Manajer dari perusahaan klien itu. Oh Pak Budi, bagaimana kontraknya sudah selesai diperiksa? Begini Pak Rian, mohon maaf sebelumnya. Suara Pak Budi terdengar berat. Kami memutuskan untuk bekerja sama langsung dengan PT Nusantara Bahari Logistik. Apa? Wajah Rian memucat. Nusantara Bahari Logistik menawarkan syarat yang jauh lebih baik. Mohon maaf ya Pak Rian, tunggu dulu. Kami sudah meeting selama 6 bulan. Mohon maaf, bisnis adalah bisnis. Telepon ditutup. Rian berdiri termangu sambil memegang ponsel. Usahanya selama 6 bulan hancur dalam sekejap. Jangankan promosi, ia justru akan ditekan karena tidak mencapai target. Nusantara Bahari Logistik. Kenapa tiba-tiba? Rian tidak mengerti. Nusantara Bahari Logistik adalah pemasok utama. Jarang sekali mereka bertransaksi langsung dengan perusahaan FB. Ia tidak mungkin tahu bahwa wakil direktur perusahaan itu adalah istrinya. Atau lebih tepatnya calon mantan istrinya. Target ketiga adalah ibu mertuanya, Lastri. Lastri memiliki 3 cabang bisnis cateringnya. Berlokasi di lantai 1 gedung-gedung di 3 lokasi berbeda di Jakarta. Bisnisnya cukup lancar. Para pegawai yang bekerja dan Lastri hanya datang sesekali untuk bergaya seperti bos. Namun suatu hari, setiap cabang menerima surat somasi. Pemberitahuan penolakan perpanjangan sewa. Lastri menatap surat itu dengan mata terbelalak. Apa maksudnya ini? Kita sudah sewa di sini lebih dari 10 tahun. Ia menelepon agen properti. Halo, saya Lastri. Surat somasi ini maksudnya apa? Oh ibu, pemilik gedungnya sudah ganti pemilik. Iya, ternyata sudah dijual 10 tahun lalu. Selama ini perpanjangannya otomatis. Tapi kali ini pemilik baru menolak memperpanjang. Wajah Lastri memerah padam. 10 tahun lalu? Jadi selama ini saya bayar sewa ke siapa? Ibu kan bayar lewat perusahaan manajemen, jadi tidak tahu siapa pemiliknya. Saya juga baru tahu. Jadi siapa pemilik barunya kalau tidak salah satu anak perusahaan PT Nusantara Bahari Logistik. Nusantara Bahari Logistik. Mendengar nama itu, sesuatu terlintas di benak Lastri. Rasanya ia pernah mendengar nama itu. Tapi ia tidak ingat di mana. Apa? Perusahaan hasil laut? Kenapa mereka membeli gedung kita? Lastri tidak mengerti. Ia tidak mungkin tahu bahwa 10 tahun lalu Baskoro diam-diam telah membeli gedung-gedung itu dengan firasat bahwa suatu saat akan berguna. Citra menerima laporan itu sambil minum kopi. Ketiga lokasi sudah dikirim pemberitahuan. Sudah Bu, batas waktu kontraknya tinggal 3 bulan lagi, jawab Pak Hartono. Citra menatap keluar jendela. Sungai di kejauhan berkilauan di bawah sinar matahari. 3 bulan sudah cukup. Tatapannya seperti pemain catur yang mengamati papan. Ia meletakkan bidaknya satu persatu. Sementara lawannya bahkan tidak sadar bahwa mereka berada di atas papan permainan. Bu, persiapan acara ulang tahun perusahaan ke-40 juga sedang berjalan, kata Pak Hartono. Sudah dipesan di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta. Undangan sudah dikirim ke 500 toko industri perikanan nasional. Bagus? Citra mengangguk. Tolong kirimkan 3 undangan tambahan. Untuk siapa Bu? Ibu mertua saya, ipar saya, dan suami saya. Mata Pak Hartono membelalak. Kirim atas nama Direktur Blue Ocean Kuliner. Tulis undangan VIP. Katakan kita ingin mengundang mereka sebagai tamu kehormatan di acara Mitra Bisnis Utama.
Sudut bibir Citra sedikit terangkat. Mereka pasti akan datang dengan gembira, mengira mereka benar-benar tamu istimewa. Pak Hartono juga tersenyum. Baik Bu, saya laksanakan. Perangkap itu hampir selesai. Iparnya menandatangani kontrak tanpa membaca, suaminya kehilangan klien besar dan stres, dan ibu mertuanya terancam kehilangan bisnisnya. Dan sebulan kemudian mereka akan datang dengan pakaian mewah ke acara ulang tahun perusahaan. Tanpa tahu apa yang menanti mereka, Citra menatap kalender sebulan lagi menuju acara itu. Hari di mana ia akan membalaskan penderitaan yang ia tahan selama 17 tahun. Hari ulang tahun perusahaan ke-40 tiba. Di Grand Ballroom sebuah hotel mewah di pusat kota Jakarta, lampu kristal di langit-langit bersinar cemerlang. 500 tokoh industri perikanan dari seluruh Indonesia berkumpul. Para tamu berjas hitam dan gaun malam berbincang-bincang sambil memegang gelas anggur. Di salah satu sudut ruangan yang megah itu, 3 orang masuk. Ibu mertua Lastri, ipar Wulan, dan suami Rian. Lastri mengenakan kebaya sutra berwarna ungu yang baru ia jahit. Payet emas berkilauan di kain mewahnya. Wulan mengenakan gaun malam hitam dengan bahu terbuka dan kalung berlian. Rian mengenakan setelan pesanan khusus dengan dasi sutra. Total harga pakaian mereka bertiga lebih dari 500 juta rupiah. Wow, tempat ini luar biasa, kata Wulan takjub sambil melihat sekeliling. Tentu saja, investor bisnis Wulan kita memang bukan sembarangan, kata Lastri dengan bangga. Benar, Blue Ocean Kuliner memang perusahaan hebat. Mereka sampai mengundang kita sebagai VIP. Rian juga mengangguk. Katanya ini acara besar di industri perikanan. Lumayan bisa membangun koneksi di sini. Mereka bertiga masuk dengan angkuh. Seorang staf mendekati dan mengantar mereka ke tempat duduk. Mengejutkan, tempat duduk mereka ada di barisan paling depan, kursi VIP. Wow, kita benar-benar diperlakukan istimewa, kata Wulan sambil duduk dengan senyum lebar. Tentu saja, orang bisnis memang beda. Lastri mengangkat bahu dengan bangga. Sesaat kemudian, lampu meredup. Musik megah mengalun. Lampu sorot menyala di atas panggung. Seorang pembawa acara muncul dengan mikrofon. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang di perayaan ulang tahun ke-40 PT Nusantara Bahari Logistik. Tepuk tangan membahana. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara yang bersejarah ini. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut pendiri sekaligus pimpinan PT Nusantara Bahari Logistik. Tirai di sisi panggung terbuka. Seorang pria berjalan keluar. Pria tua berusia 70-an yang mengenakan jas pesanan khusus. Ia berjalan dengan punggung tegap dan langkah mantap. Lampu sorot menerangi wajahnya. Tangan Lastri membeku. Tangan yang hendak mengangkat gelas anggur ke bibirnya berhenti di udara. Matanya terbelalak. Orang itu, bibir Lastri bergetar. Pria di atas panggung itu jelas sekali orang yang sama, kakek tua yang ia dorong hingga jatuh di depan hotel sebulan lalu. Pedagang ikan yang ia hina sebagai kakek tua bau amis, Baskoro Wijoyo. Ibu, orang itu, Wulan juga pucat pasi. Kenapa kakek itu ada di sana? Gelas anggur terlepas dari tangan Lastri. Biar gelas itu pecah berkeping-keping di lantai. Orang-orang di sekitar menoleh kaget, tapi Lastri tidak merasakan tatapan mereka. Di atas panggung, Baskoro berdiri di depan mikrofon. Selamat malam, saya Baskoro Wijoyo, pimpinan PT Nusantara Bahari Logistik. Suaranya yang berat dan dalam menggema di seluruh ruangan. Saya memulai usaha ini 50 tahun lalu dari sebuah lapak kecil di pasar ikan Muara Angke. Setiap subuh saya mengangkut ikan, membersihkan sisik, dan memanggil pelanggan. 500 tamu mendengarkan dengan napas tertahan. Ada yang menghina saya karena bau amis, tapi saya bangga dengan bau amis itu. Karena itu adalah aroma dari hidup saya. Wajah Lastri memerah padam, bau amis. Kata itu menusuk jantungnya seperti belati. Malam ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Baskoro tersenyum. Putri tunggal saya mulai hari ini akan resmi menjabat sebagai Wakil Direktur PT Nusantara Bahari Logistik. Dari sisi panggung, seorang wanita berjalan keluar. Mengenakan setelan hitam dengan kalung mutiara. Berjalan dengan bahu tegap dan percaya diri. Lampu sorot menerangi wajahnya. Mulut Wulan ternganga. Mbak Citra, itu adalah Citra. Menantu yang selama 17 tahun mengenakan celemek dan disiksa di dapur, kini berdiri di atas panggung. Tapi Citra yang sekarang tampak seperti orang yang berbeda,
Tatapannya tajam dan posturnya tegap. Saya, Citra Prameswari, Wakil Direktur PT Nusantara Bahari Logistik. Suara Citra menggema melalui mikrofon. 500 tamu bertepuk tangan. Suara tepuk tangan yang riuh memenuhi ruangan. Lastri berusaha bangkit dari kursinya, tapi kakinya lemas dan ia kembali terduduk besan. Kakek itu direktur utama. Di sebelahnya wajah Rian juga pucat seperti mayat, ayah mertuaku. Pimpinan Nusantara Bahari Logistik, pikiran Rian kosong. Nusantara Bahari Logistik, perusahaan yang menjadi mitranya selama 7 tahun. Pemasok yang setiap hari ia hadapi sebagai manajer pembelian. Pemilik perusahaan itu adalah ayah mertuanya. Baru sekarang semuanya menjadi jelas. Kinerjanya yang tiba-tiba meroket 7 tahun lalu, volume pasokan yang meningkat, dan harga yang menguntungkan, selamat dari ancaman PHK dan mendapat promosi. Semuanya berkat ayah mertuanya, dan ia tanpa tahu telah menghinanya sebagai keluarga bau amis, meremehkannya sebagai pedagang ikan, berteriak menyuruhnya dimasukkan ke panti jompo. Rian terduduk lemas di kursinya. Dari atas panggung, Citra menatap ke arah penonton, tatapannya berhenti di kursi VIP. Ia memindai wajah ibu mertuanya, iparnya, dan suaminya secara bergantian. Sudut bibir Citra sedikit terangkat. Acara selesai dan sesi resepsi dimulai. Saat para tamu minum anggur dan berbincang, Lastri berlari menghampiri Citra. Citra. Suara Lastri bergetar. Kesombongannya tadi lenyap tak berbekas. Besan, maksud saya Bapak Direktur. Kami benar-benar tidak tahu. Kami sangat menghormati Besan. Lastri menggosok-gosok kedua tangannya, membungkuk. Kejadian di depan hotel waktu itu cuma salah paham. Kami benar-benar tidak mengenalinya. Citra menatap ibu mertuanya tanpa berkata apa-apa. Ibu, suaranya dingin. Selama 17 tahun ibu memanggil saya menantu bau amis. Ibu meremehkan ayah saya sebagai pedagang ikan. Itu. Sebulan lalu ibu mendorong ayah saya hingga jatuh. Ibu menginjak-injak kue cubit untuk cucunya. Wajah Lastri menjadi kelabu dan ibu merekamnya lalu mengirim ke grup WhatsApp keluarga. Saya melihat semuanya. Tatapan Citra sedingin es. Saat itu Wulan berlari mendekat. Mbak Citra, maksud saya, ibu wakil direktur. Wulan memegang lengan Citra. Matanya nanar. Ayolah kita kan keluarga. Bantu bisnisku ya, kita kan ipar. Citra menepis tangan Wulan. Wulan ya. Kamu datang ke sini karena dapat undangan dari Direktur Blue Ocean Kuliner, kan? Wajah Wulan menegang. Perusahaan itu anak perusahaan ayahku. Kamu tidak tahu, mata Wulan terbelalak. Anak perusahaan? Kontrak yang kamu tanda tangani itu, kami yang membuatnya. Setelah 6 bulan, kalau target penjualan tidak tercapai, aset jaminanmu akan kami sita. Wajah Wulan pucat pasi. Bibirnya bergetar. Apa maksudmu? Seharusnya kamu baca kontraknya, Wulan. Citra berbalik. Wulan terduduk di lantai, kakinya lemas. Habislah aku, gumam Wulan terdengar. Citra tidak menoleh ke belakang. Jauh di sana, Rian bersandar di dinding. Dengan wajah pucat, ia menatap Citra. Mata mereka bertemu, tapi Citra melewatinya begitu saja. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Di atas panggung, Baskoro menatap putrinya. Citra mendekati ayahnya. Ayah, ini baru permulaan. Baskoro menepuk-nepuk bau putrinya. Bagus Citra, kamu melakukannya dengan baik. Di hadapan 500 tamu, ayah dan anak itu berdiri berdampingan. Malam di mana rahasia 17 tahun akhirnya terungkap ke dunia. Dan pembalasan dendam yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebulan setelah acara ulang tahun perusahaan, Pak Hartono berdiri di depan kantor Kejaksaan Agung. Di tangannya ada sebuah map tebal. Laporan pengaduan, terlapor Rian Haryanto. Tuduhan, penyuapan, pencucian uang. Pak Hartono menyerahkan berkas itu di loket pelayanan. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama 7 tahun. Laporan transaksi bank, rekaman penerimaan suap, sertifikat properti atas nama selingkuhan, tidak ada celah untuk lolos. Seminggu kemudian, penyidik menggeledah rumah dan kantor Rian. Rian Haryanto. Ini surat perintah penggeledahan. Rian berdiri termangu. Komputer dan berkas-berkasnya disita di depan mata para pegawainya. Terdengar bisik-bisik di koridor kantor. Katanya Pak Manajer terima suap.
Dia kan menantu direktur utama Nusantara Bahari Logistik. Pasti kena batunya dari mertuanya. Rian tidak bisa mengangkat kepalanya. 2 bulan setelah acara ulang tahun, Citra mengirimkan surat gugatan cerai. Tiba melalui pos tercatat. Rian dengan tangan gemetar membukanya. Surat kesepakatan cerai dan tuntutan ganti rugi. Ganti rugi 3 miliar rupiah. Tidak ada pembagian harta gono gini. Rian menatap surat itu cukup lama, 17 tahun. Istri yang telah hidup bersamanya selama 17 tahun. Ini adalah surat cerai yang dikirimkannya. Rian tidak punya pilihan. Dengan penyelidikan yang sedang berjalan, ia tidak punya dasar untuk menolak. Akhirnya, ia menandatangani surat itu. Beberapa hari kemudian, Citra mengajukan akta cerai di pengadilan agama. Sudah selesai diproses, Bu. Mendengar ucapan petugas, Citra keluar. Ia menatap langit. Langit musim kemarau yang cerah. Sudah berakhir, gumam Citra pelan. Pernikahan 17 tahun berakhir dengan selembar kertas. Terasa hampa, tapi di saat yang sama pundaknya terasa ringan. 3 bulan setelah acara ulang tahun, Rian ditahan. Di depan mobil tahanan yang akan membawanya ke rutan, para wartawan mengerumun. Blitz kamera menyala. Rian menunduk dalam-dalam, menutupi tangannya yang diborgol. Rian Haryanto, apakah Anda mengakui tuduhan? Apa ada yang ingin Anda sampaikan pada perusahaan yang dirugikan? Pertanyaan wartawan bertubi-tubi, tapi Rian tidak menjawab. Malam itu, wajah Rian muncul di berita. Manajer perusahaan distribusi hasil laut ditahan atas dugaan suap 1,2 miliar rupiah. Teks berjalan di bawah layar. Samudra Pangan Distribusi segera memecat Rian. Karier yang ia bangun selama 7 tahun hancur dalam semalam. Dan selingkuhannya menghilang. Apartemen di Jakarta Selatan seharga 4 miliar yang dibelikan Rian dari uang suap dijual cepat dan uangnya dibawa kabur ke Thailand. Rian memohon kunjungan di rutan, tapi tidak ada yang datang. Sayang, tolong aku. Telepon Rian tidak lagi bisa dihubungi. 5 bulan setelah acara ulang tahun, restoran Wulan tutup. Restoran seafood premium yang dibuka dengan megah. Dibuka di pusat Jakarta Selatan dengan luas 300 meter persegi. Interiornya saja menghabiskan 5 miliar, tapi tidak ada pelanggan. Target penjualan tidak tercapai, bahkan tidak sampai 30%. Kenapa tidak ada pelanggan? Wulan marah-marah pada pegawainya setiap hari. Tapi tidak ada gunanya. Pesaing banyak dan Wulan tidak punya pengalaman bisnis. 6 bulan setelah kontrak, surat somasi datang dari Blue Ocean Kuliner. Karena target penjualan tidak tercapai sesuai dengan pasal kontrak. Aset jaminan kami sita, tangan Wulan gemetar, apartemen Jakarta Selatan, apartemen seharga 18 miliar miliknya disita. Ditambah lagi, utang 5 miliar dari rentenir telah membengkak menjadi 8 miliar karena bunga. Utang 8 miliar, Wulan mencoba meminjam uang dari teman-temannya. Tapi tidak ada yang mau membantu. Wulan, maaf, aku juga lagi sulit. Nanti aku hubungi lagi ya. Jumlah orang yang mengangkat teleponnya semakin berkurang. Lebih parah lagi, ia dihubungi oleh kejaksaan. Terungkap bahwa Wulan memalsukan dokumen saat mengajukan pinjaman bank. Anda harus diperiksa atas tuduhan penipuan dan pemalsuan surat. 7 bulan setelah acara ulang tahun, Wulan juga ditahan. Di depan pengadilan, Wulan menjerit, "Aku tidak bersalah." Kontrak itu penipuan. Tapi hakim berkata dengan dingin, terdakwa menandatangani kontrak secara sukarela. Tidak membaca isi kontrak adalah kelalaian terdakwa. Wulan menunduk lesu. 11 bulan setelah acara ulang tahun, vonis dijatuhkan. Rian Haryanto terbukti bersalah atas penyuapan dan pencucian uang, divonis 5 tahun penjara. Wulan terbukti bersalah atas penipuan dan pemalsuan surat, divonis 3 tahun penjara. Di ruang sidang, keduanya bahkan tidak saling menatap. Mereka harus menanggung akibat dari perbuatan masing-masing dan ibu mertua Lastri kehilangan segalanya. Putranya masuk penjara, putrinya juga masuk penjara. 3 cabang cateringnya tutup karena sewa tidak diperpanjang. Ia baru tahu belakangan bahwa pemilik gedungnya adalah anak perusahaan Nusantara Bahari Logistik. Apartemennya di Jakarta Selatan dilelang. Setelah membayar utang, sisa uangnya tidak banyak. Lastri pindah ke sebuah kamar kos sempit di daerah Kumuh. Kamar pengap di mana dari jendela hanya terlihat kaki orang yang lalu lalang. Bau jamur menyengat. Mantel bulu seharga ratusan juta sudah lama ia jual. Uang untuk hidup habis.
Di usia 73 tahun, ia harus mencari pekerjaan. Tapi tidak ada yang mau mempekerjakan wanita seusianya. Suatu hari, ia bertemu dengan pedagang pasar yang dulu menjadi pemasok untuk cateringnya. "Ibu, apa kabar sekarang?" "Ya, beginilah. Di pasar kami sedang butuh orang untuk kerja serabutan subuh-subuh. Memang berat, tapi kalau ibu mau, Lastri tidak punya pilihan." Begitulah ia mulai bekerja di pasar subuh. Awalnya hanya merapikan kardus. Tapi kemudian ia juga ditugaskan membersihkan isi perut ikan, merendam tangan di air dingin, membersihkan sisik dan mengeluarkan isi perut. Tangannya pecah-pecah dan terluka. Bau amis meresap ke sela-sela kukunya. Bau yang tidak hilang meski dicuci berkali-kali. Bau amis. Lastri menatap tangannya sambil bergumam. Teringat kata-kata yang ia ucapkan pada menantunya selama 17 tahun, keluarga bau amis, pedagang ikan. Kata-kata itu kini kembali padanya. 15 bulan setelah acara ulang tahun, suatu subuh, Lastri sedang membersihkan isi perut ikan di salah satu sudut pasar Muara Angke, mengenakan sarung tangan karet dan memegang pisau. Punggungnya sakit, tapi ia tidak bisa istirahat. "Tolong bersihkan kerapu ini." Terdengar suara yang familiar. Lastri mengangkat kepalanya dan ia membeku. Citra berdiri di sana, mengenakan mantel hitam. Bukan lagi menantu bercelemek, melainkan seorang wanita yang berdiri tegap dan percaya diri. Menantu. Bibir Lastri bergetar. Citra menatap ibu mertuanya tanpa berkata apa-apa. Tangan yang berbau amis, mata yang cekung. Wanita tua berusia 70-an itu membersihkan isi perut ikan di pasar subuh. Lastri berlutut. "Nak, tolong maafkan ibu." Sebulan setelah bertemu ibu mertuanya di pasar, kehidupan Citra telah banyak berubah. Ia tetap bangun pukul 6 pagi, tapi bukan lagi di dapur rumah mertua, melainkan di rumah ayahnya. Dari jendela kamarnya, terlihat pemandangan kota Jakarta. Sinar matahari pagi berkilauan di atas gedung-gedung. Citra sering berdiri di dekat jendela sambil menikmati secangkir kopi, memandangi pemandangan itu. Kedamaian yang ia temukan setelah 17 tahun. Ia juga semakin terbiasa dengan pekerjaan di kantor. Awalnya jabatan wakil direktur terasa canggung, tapi sekarang sudah biasa. Ia rapat dengan para staf, memeriksa dokumen, dan bertemu dengan klien. Hari-hari yang sibuk tapi memuaskan. Putrinya, Anya, juga tinggal bersama di rumah kakeknya. "Ibu, aku berangkat sekolah ya." Setiap pagi, Anya keluar dari rumah dengan wajah ceria. Tidak ada lagi raut wajah ketakutan, karena ia tidak perlu lagi mendengar siksaan dari nenek dan tantenya. "Iya, hati-hati di jalan." Citra tersenyum melihat punggung putrinya. Inilah potret keluarga yang sebenarnya, pikirnya. Suatu sore Citra mendatangi ruang kerja ayahnya. Di tangannya ada sebuah kantong kertas besar. Di dalamnya ada 2 ekor ikan kerapu segar yang ia pilih sendiri di pasar dan 1 set pakaian dalam hangat. "Ayah, ada waktu sebentar?" "Iya, masuklah." Baskoro mengangkat pandangannya dari berkas dan menatap putrinya. Citra meletakkan kantong kertas di depan ayahnya. "Apa ini?" "Buka saja." Baskoro membuka kantong itu. Di dalam kantong plastik, ikan kerapu bergerak-gerak. Ikan segar dengan mata jernih dan sisik berkilauan. "Aku pilih sendiri. Aku periksa warna insangnya dan kekenyalan siripnya," kata Citra sambil tersenyum. "Seperti yang ayah ajarkan." Mata Baskoro berkaca-kaca. "Dan ini juga." Citra mengeluarkan set pakaian dalam hangat. "Ayah kan sering ke pasar subuh-subuh. Pakai ini biar hangat." Baskoro terdiam cukup lama. Ia meraba-raba pakaian itu dengan tangannya yang kasar. Tangan yang telah menjelajahi pasar selama 50 tahun. "Terima kasih Citra." Suaranya pelan, tapi di dalamnya tersirat rasa haru yang mendalam. Citra mengeluarkan sesuatu yang terakhir dari kantong. Sebuah kantong kertas. Sedikit berminyak, kue cubit. "Ayah, ini juga." Citra meletakkan kantong itu di tangan ayahnya, yang waktu itu tidak sempat ayah makan. "Sekarang makanlah." Tangan Baskoro berhenti. Hari itu saat ia jatuh di depan hotel. Hari di mana kue cubit untuk cucunya diinjak-injak. Baskoro membuka kantong itu. Kue cubit hangat yang masih mengepulkan uap ada di dalamnya. Citra, air mata mengalir dari mata Baskoro. Pria yang seumur hidupnya tidak pernah menangis. Saat ditipu di pasar, saat bisnisnya sulit, saat membesarkan putrinya sendirian, ia tidak pernah menangis. Tapi sekarang ia tidak bisa menahan air matanya. Citra memeluk ayahnya. "Ayah,
Ayah sudah bekerja keras, kamu juga Citra. Kamu sudah banyak menderita. Ayah dan anak itu berpelukan cukup lama. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui jendela. Beberapa hari kemudian, Pak Hartono melapor pada Citra. Bu, ada surat dari keluarga mertua. Di atas meja ada beberapa amplop surat dikirim dari Rutan. Dari siapa? Dari Bapak Rian dan Ibu Ulan. Sepertinya isinya permohonan maaf. Citra menatap amplop-amplop itu. Tidak ada satupun yang ia buka. Kirim kembali. Baik, saya tidak akan membacanya. Kembalikan semuanya. Pak Hartono mengangguk. Dan ada permohonan kunjungan juga. Tolak, suara Citra tegas. Tidak ada alasan untuk bertemu lagi. Hubungan saya dengan mereka sudah berakhir. Amplop-amplop itu dimasukkan kembali ke dalam amplop besar. Akan dikirim kembali dengan stempel, dikembalikan kepada pengirim. Citra tidak mau lagi memikirkan mereka. Pembalasan dendam telah selesai dan sekarang adalah waktunya untuk melangkah maju. Seminggu kemudian, Citra, ayahnya, dan putrinya pergi ke Bali. Kakek, ini pertama kalinya aku naik pesawat, tanya. Anya dengan gembira. Bukan, dulu kakek sudah beberapa kali, tapi sudah lama sekali, jadi rasanya sama senangnya, kata Baskoro sambil mengelus kepala cucunya. Di luar jendela, awan terlihat. Lautan awan putih yang empuk, Citra bersandar di jendela, menatap pemandangan itu. Perjalanan pertama setelah 17 tahun, setelah menikah, ia tidak pernah benar-benar berlibur. Sibuk mengurus mertua, mengurus rumah, membesarkan anak. Tidak ada waktu untuk dirinya sendiri, tapi sekarang berbeda. Mereka tiba di Bali sore hari. Menginap di sebuah villa dekat pantai, makan malam, dan tidur lebih awal. Rencananya besok subuh akan melihat matahari terbit. Keesokan paginya pukul 5, mereka bertiga pergi ke pantai. Langit masih gelap, hanya suara ombak yang terdengar. Berjalan di atas pasir sambil menatap cakrawala, Citra melepas sandalnya. Melangkah dengan kaki telanjang di atas pasir. Sensasi dingin dan basah terasa di telapak kakinya. Anya ikut melepas sandalnya. Ibu, pasirnya dingin. Iya kan? Tapi rasanya enak ya? Iya enak. Anya menggenggam tangan ibunya. Citra dengan tangannya yang lain merangkul lengan ayahnya. Mereka bertiga berdiri berjajar menatap laut. Angin bertiup, angin dari laut. Dari angin itu tercium aroma amis yang samar. Aroma laut yang asin, aroma ikan, aroma rumput laut yang tercampur. Citra menghirup dalam-dalam aroma itu. Dulu ia malu dengan aroma ini. Setiap kali dihina sebagai keluarga bau amis oleh mertuanya, ia ingin menyembunyikannya. Tapi sekarang berbeda. Aroma ini adalah 50 tahun kehidupan ayahnya. Perjuangan menjelajahi pasar setiap subuh, memilih sendiri ikan, membersihkan sisik. Karena perjuangan itulah PT Nusantara Bahari Logistik ada dan Citra yang sekarang juga ada. Bau amis bukanlah aib, itu adalah akarnya. Cakrawala mulai memerah. Wah, mataharinya terbit, teriak Anya. Semburat merah mulai mewarnai langit, sinar cahaya menembus awan, dan akhirnya matahari merah muncul dari balik cakrawala. Matahari yang bulat dan besar, jalan keemasan terbentang di atas laut. Ombak berkilauan memantulkan cahaya itu. Pemandangan yang luar biasa, mata Citra berkaca-kaca. Tapi bukan air mata kesedihan. Perasaan lega setelah terbebas dari penindasan selama 17 tahun, kebahagiaan bersama ayah dan putrinya, harapan akan awal yang baru. Semua bercampur menjadi satu. Ayah, Citra menatap ayahnya. Kita benar-benar sudah banyak menderita ya. Baskoro meletakkan tangannya di bahu putrinya. Iya, sangat berat. Sekarang tinggal kebahagiaan yang tersisa kan? Mata Baskoro juga berkaca-kaca. Iya Citra. Sekarang mari kita berbahagia. Hanya menyelinap di antara mereka, menggenggam tangan ibu dan kakeknya. Kita bertiga hidup bahagia ya. Ya, tentu saja. Citra mengelus kepala putrinya. Matahari telah terbit sepenuhnya. Seluruh lautan berwarna keemasan. Bayangan mereka bertiga memanjang di atas pasir. Citra menarik napas dalam-dalam menghadap laut, tercium bau amis. Tapi sekarang ia menyukai aroma itu dan ia tersenyum. Kegelapan 17 tahun telah berakhir dan fajar yang baru telah tiba. Kisah Citra tidak berakhir di sini. Justru ini adalah permulaan. Bukan lagi sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai seorang pengusaha yang tangguh. Sebagai ibu dari putri yang ia cintai,
sebagai putri dari ayah yang ia hormati, ia akan menjalani kehidupan yang baru. Seperti matahari yang terbit di atas cakrawala, kehidupan Citra juga baru saja akan bersinar. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda boleh sesekali mampir kembali ke sini. Jika ada waktu, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Perasaan itu mungkin akan membantu seseorang untuk bertahan esok hari. Saya tulus mendukung hari ini dan esok Anda. Ini adalah kisah kita.